Viewers, belakangan ini marak penipuan yang terjadi di berbagai perbankan, baik swasta maupun BUMN, tidak terkecuali salah satunya adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Hari ini saya minta tolong teman saya, Kepala BRI Cabang Raja Wali, untuk membetulkan username dan password rekening saya di HP yang baru, karena kemarin HP saya ikut renang bersama saya dan cucu, sehingga saya harus mengganti HP. Ternyata viewers, walau teman prosedur prudentiality atau kehati-hatian perbankan tetap menjadi yang utama. Hari ini 2 pegawai diminta untuk datang ke kantor saya, jadi prosesnya dilakukan dan tetap dalam pantauan petugas BRI langsung, tidak hanya bisa secara online saja, sekali lagi sebagai bentuk prudentiality atau kehati-hatian pihak BRI. Mbak Lina dan Mbak Rosi, terima kasih kehadirannya memfasilitasi perbaikan username sama password rekening saya. Bisa dijelaskan ya, kira-kira alasan apa sehingga teman saya tadi, Pak Jerry, kaca BRI ya, sehingga mengutus Mbak Rosi dan Mbak Lina untuk datang ke sini. Ini kira-kira apa? Apakah terkait dengan hari ini, belakangan ini marak ada penipuan perbankan atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini sih Pak, kalau untuk kita kesini kan tujuan kami untuk membantu Bapak dalam transaksi online. Nah sekarang kan memang lagi marak penipuan by online. Dengan maraknya penipuan yang terjadi saat ini, kita juga pasti akan menghimbau Bapak untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi online. Jadi untuk kerahasiaan PIN, nomor kartu ATM, data-data penting Bapak juga kalau bisa jangan sampai ada yang tahu. Jadi ini tadi memastikan bahwa segala sesuatunya secure, segala sesuatunya aman begitu ya. Zaman sekarang kan semuanya serba digital ya Pak ya. Salah satunya internet banking itu kan untuk memudahkan nasabah. Tapi ada beberapa pihak yang memanfaatkan untuk membuat penipuan seperti itu. Jadi banyak yang berupa link yang dikirimkan ke nasabah ke SMS, mengaku-ngaku ini bank, menginformasikan ada perubahan tarif biaya. Padahal sebenarnya kami dari pihak perbankan tidak pernah minta data pribadi nasabah ataupun WA ke nomor nasabah. Kalau misalkan kita ada pemberitahuan, kita sampaikan langsung by telepon ataupun dari pihak banknya sendiri datang ke rumah. Bagaimana? Jadi dari pihak bank sendiri Pak, kita tidak pernah meminta data pribadi nasabah, mulai dari nama ibu kandung, nomor handphone, apalagi nomor kartu ATM, bahkan user ID internet banking pun kami tidak pernah minta. Bahkan untuk kartu kredit sendiri pun kami juga tidak minta, kan di belakang kartu kredit ada nomor kode CVV itu ya Pak ya. Jadi kalau bisa transaksi online biasanya kan masukkan nomor itu. Kita tidak pernah Pak minta seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada Pak Beni dan mungkin teman-teman yang lain sebagai nasabah bank, baik itu Bank BRI maupun bank manapun, untuk lebih hati-hati merahasiakan data pribadi. Sebenarnya data pribadi itu tidak boleh Pak diinformasikan ke keluarga pun nggak boleh, suami, istri pun kalau bisa jangan. Jadi benar-benar di-keep. Viewers, saya pikir ada yang perlu menjadi catatan kita bersama dari penjelasan Mbak Lina dari BRI tadi, bahwa pihak perbankan khususnya BRI tidak pernah satu kali pun meminta data-data pribadi. Itu menjadi catatan kita. Pertama, kalaupun misalkan pihak perbankan butuh data itu, maka akan menelpon kemudian atau datang secara pribadi ke rumah masing-masing. Mbak Lina, bagaimana kita tahu bahwa telepon tadi bukan dari penipu? Karena penipu pun sekarang juga banyak menggunakan telepon. Betul. Jadi kita tuh ada kontak centernya khusus Pak untuk BRI. Jadi mulai dari WhatsApp kita ada nomor WhatsApp 1 aja. Terus untuk telepon itu kita 14.017. Jadi tidak ada nomor lain selain call center itu. Telegram pun kita juga ada 1. Jadi mungkin dari
banyak nomor yang ngaku-ngaku BRI, kalau bukan selain itu berarti sudah diindikasi penipuan. Berarti yang muncul nanti di HP kita pasti ada tulisannya BRI. Iya, gitu ada ya. centang birunya. Centang birunya Pak kalau dulu ya. Centang biru seperti apa? Oh, Verified. verified gitu. Iya. Verified bahwa itu BRI. Iya, gitu. betul. Jadi yang pertama kalau ada telepon WA harus verified gitu Iya. ya. Mbak Lina, Mbak Rosi, andai kata kita masyarakat ini tiba-tiba dapat dari WA, bagaimana bagi masyarakat umum yang tidak tahu aksesnya kemana, gimana langkahnya? Jadi kalau misalkan untuk perubahan tarif Pak ya, kita tidak pernah SMS atau WA dan kita tidak pernah ada perubahan tarif yang langsung seketika itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan tarif pun kita informasikannya langsung di bank BRI-nya atau di office-nya. Nah, ketika misalkan ada nasabah yang menerima SMS atau WA tersebut dan nasabah bingung mau konfirmasinya kemana, nasabah bisa langsung datang ke BRI terdekat Bapak. Jadi tanpa harus ngeklik atau membalas. Jadi dimohon untuk tidak direspon aja. Kalau misalkan ada SMS atau WA sudah dihiraukan aja, nggak usah ditanggapin. Justru mending langsung ke bank BRI terdekat untuk konfirmasi, Mbak apakah ini benar dari BRI. Nanti dari pihak BRI kita akan menjelaskan bahwa itu adalah penipuan. Viewers, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lina dan Mbak Rosi, bahwa BRI tidak pernah satu kali pun meminta data-data pribadi kepada nasabah. Kalaupun meminta data pribadi ke nasabah, pertama akan datang secara pribadi sendiri ke rumah masing-masing. Kedua, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan WA, tetapi itu adalah nomor-nomor yang sudah verified. Jadi nanti ada centang birunya BRI, kemudian nomor yang sudah verified, di situ ada verified, ada centang birunya. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu yang baru, maka diminta oleh BRI supaya tidak ragu-ragu datang ke BRI terdekat untuk melakukan konfirmasi. Ada yang lain yang disampaikan? Untuk penambahan aja sih Pak, akhir ini kan ada banyak kayak WA, seperti itu. Sebenarnya bukan cuma BRI, dari bank lain juga ada. Itu bentuknya itu yang pertama itu paket. Jadi itu seolah-olah kayak ada kurir kirim paket, tapi kita nggak merasa. Nah itu bentuknya filenya itu APK Pak. Terus yang baru-baru terjadi kemarin itu juga undangan pernikahan. Nah jadi segala sesuatu yang masuk lewat WA dan bentuknya APK itu diabaikan dan jangan pernah dibuka. Sekali ngeklik itu dia akan langsung nyambung ke BRIMO dan lain-lain. Seperti itu Pak. Sekali ngeklik itu akan langsung nyambung ke internet banking yang terdaftar di situ. Terutama kalau Android Pak. Kalau iPhone mungkin masih bisa ada. Ya betul. Kalau Android dia langsung melimpah. Mungkin Mbak Rosi mungkin bisa kepada viewers menjelaskan secara pribadi. Viewers yang ada di manapun. Jadi sekarang lagi marak untuk modus penipuan melalui WA. Itu bukan hanya di BRI tapi di bank-bank lain juga pasti ada terjadi. Bentuknya APK, yang pertama itu biasanya pengiriman paket, dan yang baru-baru ini itu adalah undangan pernikahan. Saya tambahin, pengiriman paket digital. Betul. Bukan nyata kan ya? Betul, pengiriman paket digital. Nah, dari dua aplikasi itu nanti masuk ke WA bentuknya APK. Jadi ketika aplikasi itu masuk, jangan coba-coba untuk diklik. Kan biasanya ada nih kayak keingintahuan atau penasaran, kepo lah, akhirnya diklik. Itu nanti soalnya imbasnya ke belakangnya akan langsung nyambung ke internet bankingnya dan terjadi pembobolan seperti itu. Kalau seperti itu kan harusnya itu kesadaran dari nasabah masing-masing ya. Jadi kalau hal seperti itu mungkin bisa dihindari, diabaikan aja atau langsung dihapus, diblok bisa, itu lebih aman. Jadi di dalam format APK tadi nggak ada yang perlu diisi-isi, langsung dia bisa membaca sendiri sistemnya. Jujur kita nggak berani buka juga, kita sebenarnya dapat Pak, cuman nggak berani buka. Itu dari beberapa nasabah itu yang pakai Android nih, sekali klik
itu langsung hilang. Oh, dia berarti bisa membaca Iya, sendiri Langsung sistem. membacanya. aplikasi Aplikasi Pak. Iya. sebenarnya itu Mm-mm. format aplikasi. Format aplikasi. Jadi viewers, ini ada hari ini kita dapat 3 tips. Yang terakhir, ketika kita mendapatkan kiriman dalam bentuk APK, maka kita perlu hati-hati. Yang terpenting adalah ketika nomornya tidak terdaftar, tidak dikenal, maka lebih baik tidak usah, karena berarti itu penipuan.